لله. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية، صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سريا، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله واطلاع الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Hadratul Mukarram al-Muhtaram yang kami hormati dan kami muliakan, ketua dan segenap para pengurus Masjid Al-Hamzah, yang kami hormati para tokoh masyarakat, para tetua adat kampung, dan kami hormati para tokoh agama, ustadz-ustadzah, qari-qariah, serta para haji dan hajjah. Dan kami hormati para aparatur pemerintahan setempat yang sempat hadir, para jamaah sekalian, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita hadir dan duduk di dalam majelis ini, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang datang dalam keadaan sakit pulang diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang datang dengan membawa masalah, mudah-mudahan pulang diberikan jalan keluar oleh Allah. Amin. Yang datang dengan membawa hati yang gelisah, mudah-mudahan pulang ditenangkan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita baca berangkat haji, baca berangkat berdoa Allah. Cuman anak menamit beda berangkat juga. Mudah-mudahan Allah matikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami menghaturkan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian karena kami duduk lebih tinggi dibandingkan para jamaah sekalian. Umur kami ini Bapak Ibu memang masih muda, karena gawan badan ini tadi agak lebar, maka kalau ceramah lama kurang kuat, kalau tegak kurang lama. Kalau duduk ini akunya bikinnya santai, kamu nolaknya lemah. InsyaAllah Bapak Ibu majelis kita akan lama, paling lama lah InsyaAllah sebelum subuh kita sudah kelar. Sebelum subuh itu kan banyak, jam 9 itu sebelum subuh, jam 10 itu sebelum subuh. Ustaz itu tidak boleh ceramah lama-lama Bapak. Kenapa? Karena banyak ustaz yang ini kena sumpah ceramah bikin mulai ustaz gila dan bikin jamaah. Maka daripada yang kamu sumpahi dengan aku singkat padat jelas. Oke? Cuman dengan jangan balik lagi. Karena kalau dengan kata sambutan dari pantun tadi, pecahnya kate asino malam ini. Ya dengan pantun tadi baik itu. Jangan mentang-mentang tak makan snack dan malam juga balik. Kalau 5 ekor orang keluar dari masjid ini, aku tutup jalan. Jangan keluar 5 ekor ini, keluar tutup gitu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Nikmat dari Allah ini Bapak Ibu sangat banyak. Karena semua aspek dalam kehidupan kita tidak pernah kita terlepas dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala.
minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, Bapak Ibu, kalau kamu nak itu apa yang telah kunjung ke dalam kamu, maka kamu akan mampu menghitung. Ngapo saking banyaknya apa yang telah kunjung oleh Allah. Allah ini Bapak Ibu Tuhan. Jangan samakan dengan makhluk. Kalau kita makhluk ini ngenjok uang, pasti kita berharap pahala. Entah itu berupa barang atau setidaknya berupa pujian. Kalau ngenjok tidak dipuji oleh Allah, tak ngenjok lagi. Itulah itu. Kadang-kadang mohon maaf, sedekah Jumat, sedekah puasa tak disebut kenia. Tapi memang tak ada masalah Bapak untuk menyebutkan sedekah ini. Untuk apa? Untuk mengajak mereka yang belum sedekah dan sedekah itu. Kadang-kadang kita manusia ini, kalau ngejuk dan dipuji oleh Allah, kita puji lewat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan seluruh nikmat untuk kita. Allah lengkapi kehidupan kita, Allah servis kehidupan kita. Dan Allah Bapak Ibu tidak pernah berharap apapun daripada kita. Yang Allah inginkan daripada kita agar kita semua menjadi abdan syakura, yakni hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada-Nya. Mana cara bersyukur? Yang pertama, banyak-banyak mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil. Hidup senang alhamdulillah, hidup bahagia alhamdulillah, sedih alhamdulillah, susah alhamdulillah, buntu. Ya kau sebagai Jawa ni, wong pelaju tempat kesana tak kalah di buntu alhamdulillah. Kamu di sini buntu alhamdulillah. Cuma kita minta dengan Allah, mudah-mudahan Allah kayakan kita dengan harta, Allah kayakan kita dengan ilmu, dan Allah kayakan kita dengan amal. Banyak orang menganggap hidup senang adalah nikmat, sedangkan hidup dalam keadaan susah adalah bala dari Allah. Berapa banyak Bapak Ibu orang tertipu. Sebaliknya sesungguhnya nikmat yang banyak itu, rezeki yang banyak itu bala dari Allah. Sedangkan hidup susah adalah nikmat dari Allah. Kenapa? Sebab kita ni kalau lagi senang lupa dengan Allah. Saya boleh duit banyak, semayang lagi dibuat. Ngawak duit di Monuta, boleh dari dusun, kebun dari bawah. Pergilah dia ngawak di Monuta tadi ke pasal 16. Sampai pasal 16 Zohor dan ketahuan salat Zohor libat. Mupeng-mupeng pasal 16, yang betina nyari dasar kelelawar, yang lanang tadi nyari sepat jeans. Tak ketemu-temu. Sampai tanpa terasa asal libat. Nah kata di pasal 16, pergi dia tadi ke Opimol. Mupeng-mupeng Opimol, maghrib lewat. Waktu adzan Isya masih di jalan, adzan Isya pun lewat. Ngapo? Lagi senang. Mubarak itu. Tapi coba kendang lagi susah. Maghrib jam 6, jam 5 lagi masjid mama itu. Maghrib 1:07 sekarang ini. Jam 5 lagi duduk dari masjid. Tak benar-benar itu duduk di masjid. Yang mau terima itu Bapak Ibu jangan ditegur. Ngapo? Pasti banyak masalah. Tidak pernah sembahyang tahajud, malam itu tahajud. Ngapo? Ada masalah. Oh ternyata Bapak Ibu, susah itu nikmat juga dari Allah. Ngapo? Kalau kita senang jauh dari Allah, kalau kita susah, Allah pengen kita untuk lebih dekat lagi kepada. Apapun keadaan kita, tetap kita ucapkan alhamdulillahirabbil. Dan hakikat mensyukuri nikmat Allah, menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita, Allah jadikan kita semua umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, kita ini bakal berkumpul nanti di padang mahsyar. Padang mahsyar itu tempat yang mana di situ bakal
bakal berkumpul manusia pertama dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir yang Allah ciptakan sebelum hari kiamat. Berkumpul jadi di sikap tempat. Tak kata yang diharapkan pada hari itu kecuali syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong tua berpisah dengan anak. Dua laki bini berjauhan. Sahabat karib teman dekat bagikan orang yang tak pernah mengenal. Mikirkan nasib kita masing-masing Bapak Ibu, kata yang baca Allah. Kecuali syafaatul ummah, syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya Bapak Ibu, tak seluruh manusia bakal Nabi menurut syafaat. Tak seluruh manusia di hari itu bakal dapat pertolongan Rasulullah. Tapi ini ada kisi-kisi dari Rasulullah. Di antara kata Nabi, orang yang bakal dapat syafaat di hari kiamat, Nabi sebutkan dalam hadis, Inna awlanna sibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Kata Nabi Bapak Ibu, orang yang bakal aku berikan syafaat nanti di hari kiamat tak lain dan tak bukan yang memperbanyak membaca salat. Dalam riwayat lain disebutkan akhirus salat ala Nabi fi lailatul jum'ah atau yaumul jum'ah atau maqalam Nabi. Afdalnya memperbanyak salawat kapan? Di malam Jumat dan di hari Jumat. Kalau hari lain silakan pakai zikir yang lain. Tapi untuk malam Jumat dan hari Jumat, khususkan kita untuk memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama bersalawat dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita memperingati peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj ini Bapak Ibu, di antara dari sekian banyaknya mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi ini banyak. Di antara mukjizat yang terbesar ini perjalanan Isra wal Mi'raj. Tapi dari sekian banyak mukjizat Nabi, ada mukjizat Nabi yang sampai sekarang saya baca kita pegang. Ada sikap mukjizat Nabi yang sampai sekarang masih baca kita rasakan. Apa itu? Ayat suci Al-Quran. Maka cerita Isra Mi'raj ini Bapak Ibu, dari zaman Nabi Isra Mi'raj sampai hari kiamat ceritanya tidak berubah. Model itu. Siapa orang yang dia pertama kali pergi Isra Mi'raj, mungkin kalau ada bapak yang umurnya 70 tahun pertama kali pergi Isra Mi'raj umur 10 tahun masih kecil, mungkin digandeng oleh nyainya, digandeng oleh orang tuanya pergi Isra Mi'raj itu. Dari bapak umur 10 tahun sampai sekarang bapak umur 70 tahun, cerita Isra wal Mi'raj model itulah tak baca ubah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit tembus ke Sidratul Muntaha, turun balik lagi. Tidak baca 2025 berubah dari Masjid Agung ke Masjid Al-Aqsa. Tidak baca berubah. Kenapa? Karena kisah ini telah termaktub dan tertulis di dalam kitab suci Cuman mampu diadopkan Ustaz. Tiap tahun diadopkan, perhatikan kalimatnya, peringatan Isra Mi'raj. Apa artinya? Untuk mengingatkan kepada kita tentang peristiwa yang bersejarah, yakni perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad. Maka Bapak Ibu, kalau ada orang yang cerita Isra Mi'raj, rasa-rasanya sudah tahu kalau kita perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa naik. Langit pertama bertemu Nabi ini, langit kedua sampai langit ketujuh. Kita dah tahu kalau. Tapi yang paling penting yang akan kita bahas malam ini apa? Hikmah daripada perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad. Sebelum Nabi Isra wal Mi'raj Bapak Ibu,
Disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, istri Nabi itu 9 ekor. Pak, bini Nabi 9 ekor. Nabi 9 ekor ini yang bukan Nabi dosa coba-coba. Sebab kadang-kadang ibu-ibu minta maaf, lantas dengar sunnah Nabi ke bini, walhasil banyak ke bini mamanya. Oh, kita banyak ke bini di sunnah Nabi, Nabi ada 9, kita sikok ulang. Seperti kita, mamang yang mau terima itu bu, bukan dia nak melai sunnah Nabi, bukan. Ngaku, memanglah kajian ni ada yang mau terima itu. Sikok lagi tak sudah, tiap hari berlaku ya sikok ini, nak 9 ekor. Aku jangan coba-coba. Khadijah ini ibu-ibu, bini Nabi yang paling Nabi cintai. Ngapalah Khadijah yang paling Nabi cintai? Sebab yang pertama, Khadijah ini saudagar kaya, mohon maaf, janda kaya. Zaman Nabi dulu belum ada pegawai TA Pertamina, belum ada pegawai kilang bahasa. Zaman Nabi dulu belum ada pegawai pusri. Zaman Nabi pegawai pedagang lagi. Dan yang menjadi pusat perdagangan saat itu diambil alih oleh Sayyidatina Khadijah al-Kubra, perempuan paling terkaya sejazirah Arab. Bukan sahabat, bukan, sejazirah Arab. Misal kita ditanya uang paling kaya di Palembang, kita baca jawabnya. Nah ini bukan di Palembang baik, se-Sumatera Selatan uang ini paling kaya. Maka Khadijah betina paling kaya sejazirah Arab. Tapi Bapak Ibu, ketika Khadijah akan wafat, harta Khadijah habis. Kenapa? Karena membantu dakwah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Khadijah zaman Nabi, ibu. Khadijah zaman Nabi nolongi laki. Harta dia banyak sebab nak nolong laki tadi habis. Khadijah main nyanyi, jangan sambungkan. Yo, Khadijah zaman Nabi Bapak Ibu nolongi laki. Yang sekarang Khadijah sekarang nyengkeni laki. Maka luar biasa sampai Nabi Muhammad cinta dengan Khadijah. Yang kedua, Khadijah ini janda kaya. Umur Khadijah menikah dengan Rasulullah 40 tahun. Ini umur Khadijah. Umur Nabi 25 tahun. Beda 15 tahun. Sekarang Bapak Ibu, umur saya hampir 25 tahun. Pak, umur ini hampir 25 tahun. Dikit. Bukan nyambung gak kamu masuk aku. Menandu janda 40. Cuma tak ada salah. Janda kaya tadi. Meloi Nabi bakal betul. Ay, nomor 80 sudah lah. Jago baik lah. Nah, yang buat Nabi cinta dengan Khadijah ini apa Bapak Ibu? Sebab Khadijah ini bu, oh Ibu, Khadijah ini tidak pernah nyegah Nabi. Dan Nabi kamu yang makan itu, aku dah telawah selain kamu di belakang itu, gelap boleh. Bu, Khadijah itu tak pernah nyegah laki. Kamu jangan galak nyegah laki, sebab laki kalau galak disegak gancang tua. Benda percaya jingok ilana. Menlai-lai cacat tua galak disegak ini ya itu. Cuma yang ini bukan galak disegak ini, memanglah umum loh dia. Nah balik
Uji bininya wajar, kalau tidak pernah juga lagi, sebab lakinya nabi. Kau ni siapa? Nabi bukan pegawai daerah semayang tidak. Wajar kena segabi, cuma jangan kena segar. Ya, ibu-ibu nak masuk surga mudah. Pertama ibu-ibu, kalau nak masuk surga, salat 5 waktu dijaga. Yang kedua, puasa Ramadannya disempurnakan. Ketiga, jaga kehormatannya. Keempat, hormat dan taat kepada laki. Walaupun laki kamu nganan, tetap taat kalau dia ngajak yang benar. Ustaz, apa hukuman lelaki susu? Ustaz, apa hukuman lelaki kopi misal? Boleh apa? Muat lelaki kopi? Boleh. Tapi kalau muat kena bulan puasa, bulan puasa laki dari jodoh buat dulu kopi. Lah, tak boleh haram. Uji lakinya, kau mantan laki masuk neraka kau. Jadilah kau keluar untuk neraka. Jadi kalau laki ditanya ngajak yang benar, taat, harus boleh. Tapi kalau misal laki dari ngajak yang tak benar, kita boleh untuk membantah. Setelah Khadijah wafat, yang kedua paman Nabi Abu Thalib pun wafat. Abu Thalib ni bapa premannya Mekah. Oi, nengah kita kamu nun. Mulut boleh berpunya, cuma kopek nenun. Kamu salah pula masuk ke surat bodoh dan masuk kenapa? Aku macam aku bukan lalu lantak kalimat bukan Bapak Ibu. Katil konyeng. Daripada kedodos kontrol macam bulan. Itulah cara panitia. Nah, lagi lupa sampai mana tadi? Paman Nabi Abu Thalib wafat. Waktu Abu Thalib masih hidup, dah katil yang berani nganggu Nabi. Ngapa? Premannya kota Mekah ada. Setelah Khadijah wafat, Abu Thalib pun wafat. Mereka kafir Quraisy makin gencar untuk menyakiti dan bahkan membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perjalanan Isra wal Mi'raj itu yang pertama apa? Untuk menghibur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu-ibu kalau lagi sedih jalan-jalan. Nabi Muhammad ni Pak sedih, maka diajar oleh Allah jalan-jalan. Tapi lihat jalan-jalannya. Nabi ini jalan-jalan dari masjid ke masjid. Ini kadang-kadang pengajian ibu-ibu ini bukanlah sibuk pengajian, sibuk jalan-jalan Pak. Itu pengajian di Pelaju sana, sekolah jari langsung-langsung sama wae. Benar Bapak, memang Bapak kita salut dengan betina. Betina ini kalau dia pengajian, makin rame, makin rame, makin rame. Melatang ini Bapak, mau kalau diundang di tempat di rumahnya, jangan datang dulu. Maka luar biasa memang betina ini Bapak. Kalau lanang minggu pertama 40 pengajian, minggu kedua 20, minggu ketiga 10, minggu keempat tinggal ustaz dengan tiang penikmat itu baik-baik. Kalau betina tidak, maka nak nyingok kesemangat betina luar biasa pertama. Kita lanang ini bapak-bapak tidak kata kita ini tadi pengajian pakai baju seragam. Ada baju seragam kamu? Betina nyingok kelalaian. Yang kuning dibagi hitam. Belum timbang apa belum. Banyak situanya. Belum lunas ini itu lah membayar mereka belum. Bukan uang sini, uang sana. Dia hanya mengajak belum. Yang kedua Bapak, lanang pengajian tidak bawa tas. Betina ni mau gelar kamu. Ngawa tas apa
Mandi omong kau, Ustaz, kami ni nak mengkus kenong, nak mengkus bukunya. Iyo, memang awalnya mengkus kenong Pak. Cuma ada jeruk di depan, jeruk masuk tas. Aku tahu yang masuk ke tas itu keluarga. Apa itu Pak? Nah kamu yang lama jangan dulu. Itu lanang ini kadang-kadang takziah, pelatih kalian. Ini di pelatihan. Kalau takziah mulai, aduh riso masuk kesek. Aduh lemper masuk kesek. Mudah Pak dengannya. Yang ketawa besar itulah umumnya. Alasan aku nak main lemper di belakang, bibi kau kalah. Ya, main bibi. Tak boleh. Kita kalau lagi jual kesek dan nasi kotak singkong itu dibawa balik. Memisal ada makanan yang masuk tak boleh haram kecuali minta. Misal ada dana gulung, ngomong dalam rumah ni, aku nak minta dana gulung, bibi kau kalah, ambil. Cuma kadang-kadang kita ni ngomong dewek, nyawab dewek. Minta dana gulung ni, iya dah. Lalu ngomong dewek tak boleh. Tak boleh, jangan nyanyi kamu haram dosa. Jeruk tadi keluarlah. Ini luar biasa. Maka semangat kita dalam pengajian ini luar biasa. Setelah Nabi tadi dihibur perjalanan Isra wal Mi'raj, maka Allah tuliskan perjalanan ini dalam surah Al-Isra atau Bani Israil di ayat yang pertama. Belum Bani Israil ini baru mulai yang ini. Lajab 21:18. Belum mulai ini. Baru nak masuk ini. Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Oh ya Allah. Nama itu dah baca kena nyawa Ustaz. Mula lapar. Kita tafsirkan ayat ini. Kita gaji ayat ini. Subhana. Di dalam Al-Quran hanya ada 36 ayat yang diawali dengan kalimat subhana. Dalam Al-Quran hanya ada 36 ayat yang diawali dengan kalimat subhana. Subhana ini Bapak Ibu, kalau ada ayat yang diawali dengan kalimat subhana, ini menunjukkan bahwasanya ayat ini menceritakan tentang perjalanan yang luar biasa. Perjalanan yang tak dapat kita nalar dengan akal logika. Makanya kalau kita nengok yang indah-indah, nengok sesuatu yang menakjubkan, yang luar biasa, maka ucapkan subhanallah. Ini kadang-kadang berjalan-jalan misal ke Lampung nengok gunung, ke Lampung nengok pantai, agak dulu berselfie, ucapkan dulu subhanallah. Kenapa? Ini menakjubkan atas daripada buatan Allah. Maka disebutkan tiap-tiap kita nengok sesuatu hal yang menakjubkan, ucapkan subhanallah. Misal kita ni tadi nengok bulan, ucapkan subhanallah, lengkapi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nengok bintang, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nengok pantai itu, nengok gunung model itu. Kenapa? Disebutkan dalam riwayat, siapa orang yang bertasbih tatkala melihat ciptaan Allah, maka Allah jadikan ciptaan tersebut bertasbih untuk si pembaca. Misal, nengok bulan,
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maco itu Bapak sampai 5 bulan Allah jadikan bulan itu tadi bertasbih untuk kita. Ada lagi Masya Allah. Kalau Masya Allah ini kalimat yang kalau misal kita mendapat sesuatu yang jelek atau melihat yang jelek, termasuklah untuk menunda kejelekan, yakni penyakit ain. Ada yang disebut dengan penyakit ain Bapak. Penyakit ain itu berasal dari pandangan manusia. Agar kita tidak kena penyakit ain, maka tiap-tiap memuji kita ucap ke Masya Allah. Misal ada kita tadi masuk ke foto di Instagram, di komen oleh wong, ya biji alhamdulillah. Jangan kita tadi mendok. Oh iya lah pula biji lagi alhamdulillah. Jangan. Tiap-tiap ada memuji kita tuliskan Masya Allah tabarakallah. Misal posting foto makanan, makan pindang ceklek, ada bekasam ceklek, ada tempoyak ceklek. Oi, banyak orang tak makan dan tak nyenang makanan kamu dia jadi lapar. Maka jangan macam-macam buat status, cukup pasang status Masya Allah tabarakallah. Bapak kadang-kadang kalau misal ada acara syukuran, potong rambut anak, biasanya kan si bayi ini dikelilingkan, diputarkan. Ada orang kadang-kadang usap kepala, ada orang nyium kepala, ada lagi yang nyium kepala. Mamang ini tak tahu bacuannya. Walhasil budaknya tadi diciumnya, diusapnya dulu. Nah kalau bisa bertemu bayi melalui itu Bapak, gak usah banyak-banyak baca. Cukup baca selawat 1 kali dan baca Masya Allah tabarakallah, tiup kening-kening ubur-ubur. Kenapa? Sebab budak bayi ini banyak yang puji. Oh cantiknya, oh belaganya. Agar si bayi tidak terkena penyakit ain, maka ucapkan Masya Allah tabarakallah, cium daripada ubur-ubur, tiup. Ada lagi kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam-macam kalau Pak ini Pak, ada arti kalau inna lillahi itu untuk mendapatkan musibah atau mendengar musibah. Bukan cuma mati, sakit ke musibah juga. Cuman jangan pula kita ucap ke inna lillahi di depan orang yang sakit Bapak. Dia ngerti lemah. Rupanya balik dari sini kita tadi datang, ada si pengurus sakit. Waktu kita mentok masuk ke depan pintunya, baru dia buka pintu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mamang yang sakit tadi tidak mati lagi mati. Mendiam ngerti lemah, mendak ngerti baca lagu. Yang keempat ada lagi kalimat insya Allah. Insya Allah nih Bapak, makanya benar-benar insya Allah nih kalimat yang dipakai kalau misal kita ada sesuatu janji. Ada orang undang kita Bapak, tidak boleh kita ngomong oh tenang baik pasti yang datang, haram, tak boleh. Kita nih kadang-kadang malam yakin kita suami kan oh tenang baik pendek bacuannya. Bacuan apa nih yang pendek dulu. Kalau ada orang undang, jawablah insya. Cuman insya
dipandu oleh Allah, bukan menyerang nenek. Makanya Bapak Nabi balik Isra dan Mi'raj. Nabi balik Isra dan Mi'raj, Nabi langsung dia ke pelataran Ka'bah. Sampai di pelataran Ka'bah, Nabi ngomong kepada suku kafir Quraisy, wahai kaum kafir Quraisy, kata Nabi, aku nih baru balik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik pojok langit, balik lagi. Ujung kapal apa? Kapal Muhammad. Bagunya. Wong kapal kita dia katanya, Muhammad telah gila. Sebab Bapak di zaman Nabi dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1 bulan perjalanan. Karena udah ada kendaraan yang paling cepat saat itu melewati kuda. Walhasil Bapak Nabi balik, Nabi dikata gila oleh kafir Quraisy. Kenapa? Karena mereka percaya dengan akal logika. Akal logika tak nyambung. Makanya agama Islam, syariat, dah pajak dipikirkan dengan akal lain, nak dengan iman. Ilmu agama dah baca dengan akal lain, nak dengan iman. Walhasil didatangi kepada Abu Bakar. Abu Bakar, sahabatku Muhammad bin Abdullah, dia ngomong berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, balik lagi. Kapan dia Abu Bakar? Semalam ini. Apa dia Abu Bakar? Lebih dari itu. Kalau yang ngomong Muhammad bin Abdullah, aku percaya. Ngapa? Karena Abu Bakar dia pakai iman. Makanya Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, yang mempercayai. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nabi Bapak dipanggil hamba, bukan bin nabiyyi, bukan bin rasuli, tapi dipanggil bi 'abdihi. Hamba ini Bapak, kalau pembahasan dunia, hamba ini konteksnya sangat rendah. Contoh, woi dengar dulu kan kamu makan dong. Maunya ada apa? Bukan kopi dengar. Nah lagi lupa lagi ya. Nabi dari Bapak dipanggil hamba. Hamba di kalau di dunia rendah pangkatnya. Di zaman Nabi ada hamba sahaya, budak. Zaman sekarang ada lagi budak, budak kecil banyak. Nah, hamba sahaya ini Bapak derajatnya rendah. Menuju kita sekarang, mohon maaf, pembantu. Kalau dalam konteks akhirat, hamba ini derajatnya paling tinggi. Bahkan yang bakal masuk surga ini hamba. Sekarang kita perhatikan, hamba sahaya atau pembantu, dia wajib taat dan patuh kepada tuannya. Misal, ada tuan yang ngomong, aku nak pegawai ke kantor, tolong ini rumah bersihkan, piring cuci. Waktu tuannya balik, bukan nyuci piring, malahan ngecat piring. Kira-kira ini patuh, taat atau tidak dengan tuan? Tidak. Maka orang yang demikian, kalau dia tidak taat dengan tuannya, sedikit kita pecah. Nah sekarang kalau kita mengaku hambanya Allah, kita lima pasti nak ngaku hamba Allah. Kalau kita mengaku hambanya Allah, maka wajib bagi kita untuk taat dan patuh kepada Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu. Makanya Nabi Isra Mi'raj nak mengambil perintah salat sebagai penghambaan diri kepada Allah. Salat itu Bapak penghambaan diri seorang hamba kepada Allah. Siapa orang yang tak mau salat bukan hamba Allah. Nyambung. Makanya diperhatikan Bapak, yang bakal masuk surga itu rombongan hamba Allah. Disebutkan dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa kata Allah? Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Artinya yang masuk surga hamba akan dipanggil menjadi hamba Allah, taat dulu dan patuh dulu kepada. Bagaimana menghambakan diri kepada Allah? Dengan cara bersujud kepada Allah. Nyambung sampai sini Bapak? Kamu tuh ngantuk-ngantuk baik. Cuman menjem. Aku agak risau mengantuk menjem ini. Antara ngantuk dengan ngantuk ini. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan ini Bapak separuh malam. Malam itu terbagi menjadi 3. Ada awal malam, ada pertengahan malam, ada akhir malam. Awal malam dari lepas Isya sampai jam 12. Itu awal malam. Pertengahan malam dari jam 12 sampai jam 3. Akhir malam dari jam 3 sampai sebelum subuh. Yang mana yang paling mulia Ustaz? Akhir malam. Makanya ibu-ibu kalau nak salat tahajud, nah para subuh baik, jangan jam 2. Ini jam 2 lah mulai bangun tahajud. Walhasil subuh lewat. Ngapa? Tetap doa. Makanya menang tahajud di ujung-ujung baik. Ustaz, aku lah puluhan tahun tahajud, cuma doa tidak kubul-kubul. Puluhan tahun Bapak tahajud, doa tidak kubul-kubul. Oh, sedia rupanya mimpi lupa semua Isa. Tahajud digawe kenyo Isa liwat kenyo. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Masjidil Haram ni Bapak, mudah-mudahan kita baca injak kaki ke sana kalau berangkat haji, berangkat umrah kalau amin ya rabbal. Untuk berangkat haji, berangkat umrah, 2 kata wae Bapak. Mau dan mampu. Bu, yang nak berangkat umrah, 2 kata wae, mau dan mampu. Ada orang mau Bapak, cuma tak mampu. Siapa itu? Kita bilang. Diterima enggak kalau berangkat umrah? Cuma kehidupan lancar ini tadi. Makanya kalau ada berdoa, mudah-mudahan baca Allah, jangan modal angin baik. Nak naku. Mohon maaf Bapak, ada orang dia tadi penyapu jalanan baca berangkat haji. Wong tadi dia cuma ART baca